Assalamualaikum, selamat pagi Adek. Waalaikumsalam pagi dok. Perkenalkan ya, saya Dokter Hanifah, dokter yang berjaga pada klinik kali ini. Dengan Adek siapa? Muhammad Khairullah, Adek Obir usianya berapa Dek? 10 tahun dok. Alamatnya di mana? Jalan Pulau Bangka, Gang Paris, Sukabumi dok. Datang kemari dengan siapa? Dengan ibu dok, ibu sedang di toilet, nanti nyusul. Oke, kita lanjut. Pendidikan Adek sekarang? SD, SD, agamanya? Islam, Sukunya? Palembang dok. Baik Dek, selanjutnya dokter mengajukan beberapa pertanyaan yang harus Adek jawab dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan. Dokter akan menjaga kerahasiaannya. Apakah Adek bersedia? Bersedia dok. Baik. Untuk pertanyaannya, Adek datang kemari dengan keluhan utama apa Dek? Sakit tangan, dengkul, dan kaki dok. Dirasa berapa lama? 2 hari dok. Itu boleh tahu karena apa? Karena jatuh dari sepeda dok. Jatuh dari sepeda, oke. Waktu jatuh ada menggunakan pelindung, seperti Tidak, helm, tidak dok. lututnya, Tidak, kakinya menggunakan sepatu atau sendal? sendal dok. Sendal ya, oke. Saat jatuh posisinya bagaimana dia? Merangkak dok. Nyungsep dulu tidak? Iya. Oke. Sebelum kemari sudah dilakukan pengobatan? Sudah dok. Ya, sudah ya. Menggunakan apa itu? Betadine dok. Sekarang masih sakit tidak? Untuk skalanya 1 sampai 4? 2 dok. Ya, sudah tidak terlalu sakit ya. Iya dok. Adakah faktor yang memperberat, memperingan sakitnya? Tidak dok. Faktor-faktor lain dari keluarga tidak ada penyakit bawaan? Tidak dok. Oke, tidak ada juga yang sakit seperti ini? Tidak dok. Ada keluhan lain nggak, Dek? Tidak. Oke, baik, Dek. Setelah anamnesis yang telah kita lakukan, dokter ingin memperkuatnya dengan melakukan pemeriksaan fisik ya. Dokter akan melakukannya dengan nyaman dan akan meminimalkan rasa sakit yang mungkin akan timbul. Apakah Ade bersedia? Bersedia dok. Baik, Ade Obir, kita mulai dengan pemeriksaan tanda vital dulu. Ade mempersiapkan diri, saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Iya dok. Kita gunakan untuk antiseptiknya. Sudah kita lakukan cuci tangan WHO. Ya, sudah. Baik, untuk vital sign-nya ada pasang dulu ya termometernya. Maaf, ya. Fit. Oke, kita ukur nadinya. Oke, 21 kali per 15 detik artinya 84 per menit ya. Biasa saja. Baik, untuk nafasnya juga normal, ada 20 kali per menit. Sudah, kita cabut termometernya. 36,2 ya, derajat Celcius. Tensi sebelumnya, Ade udah pernah dites? Pernah dok. Gimana rasanya, sakit nggak? Tidak dok. Ya, tidak ya. Oke, gitu tensi ya. Biasanya gimana, hasilnya normal? Normal dok. Kita cari dulu detiknya. Oke. Oke, sudah deh. Hasilnya masih tergolong normal, 110/90. Baik, izin melaporkan dok, untuk nadi, suhu, pernapasan, juga tekanan darah itu normal. Sini akan kita lakukan untuk pemeriksaan melihat, look, dan inspeksi. Langsung lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi atau dengan menekannya ya. Melihat bagian-bagian yang dirasa sakit. Tangannya kita lihat. Oke, di sini ada masih merah-merah bekas lukanya. Di sini sedikit. Untuk di lututnya juga ada merah-merah bekas koreng atau lukanya. Namun sudah tidak memark lagi. Di kakinya
ini masih ada sedikit luka bekas koreng yang agak masih sedikit basah. Tentunya nanti kita akan tutup dan bersihkan. Untuk bagian lainnya seperti tangan itu simetris, tidak ada bekas sayatan, tidak ada bekas luka operasi, dan kanan kiri simetris. Oke, untuk sarafia kita periksa ya. Untuk bagian yang luka tadi di bagian ibu jari, kita akan periksa untuk arteri radialisnya. Oke, denyut tampak normal, tidak cepat dan tidak terlalu lambat. Kita bandingkan dengan sebelahnya, pun sama, tidak ada kemerahan, tidak ada perubahan rasa panas. Kita lihat di sini ada kemerahan atau bekas korengnya, bekas lukanya. Di sini tidak ada. Kita lihat simetris bentuknya. Kemudian tidak ada perubahan rasa panas. Di sini memang ada bekas lukanya saja. Oke, untuk arterinya di sini ada arteri poplitea. Di bawah sini tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat juga. Kita akan bandingkan dengan yang bagian lukanya. Bagian lukanya pun tidak ada percepatan atau perlambatan denyut, masih dalam batas normal. Refleksnya patella sebelahnya. Oke, sebelah sini. Oke, ya. Oke. Tidak ada luka sayatan, tidak ada luka bekas operasi, tidak ada deformitas, pembengkakan, tidak terlihat memar dari lukanya. Untuk bagian kakinya, kita lihat juga, kita perhatikan terlebih dahulu. Punggung kakinya tidak ada kemerahan, tidak ada deformitas, dan simetris ya, kanan dan kirinya masih sama. Tidak ada abses, tidak ada pembengkakan dan luka-luka lainnya. Kita pegang, perubahan panas tidak ada, perubahan warna pun tidak ada, bawahnya juga tidak ada. Di sini tidak ada pembengkakan, namun ada sedikit penebalan pada kulit pinggir-pinggirnya, mungkin karena sering tertekan. Baik, di sini bisa kita lihat luka yang atau kulit terkelupas di sebelah sini ya. Bisa kita lihat di sekitarnya. Apakah nyeri, Dek? Tidak dok. Tidak ya. Oke. Di sini juga tidak ada pembengkakan, tidak ada perubahan warna. Di sini ada sedikit penebalan atau klafus sedikit. Nah, di sininya saja ya, ada bekas tergesek oleh aspal saat jatuh dari sepedanya. Kemudian kita raba juga, di sini ada arteri dorsalis pedis. Luruskan dua-duanya. Kita rasakan sini. Baik, tidak ada percepatan atau perlambatan dari denyut nadinya. Sebelahnya juga kita bandingkan. Baik, tidak ada perlambatan atau percepatan dari denyut nadinya. Di sini bisa dilihat ada penebalan kulit, dan di sini ada bekas dari luka yang jatuhnya. Masih ada kulit yang terkelupas. Nah, iya, di sini ya. Oke, ini kita akan obati Dede ya. Coba bisa adiknya terlentang tiduran saja. Baik. Ini kita menggunakan kaca steril. Baik, di sini kita sudah hangatkan kapas. Kita sudah hangatkan terlebih dahulu. Baik, sudah. Kita tunggu beberapa saat. Lalu kita teteskan betadine untuk lukanya tadi. Baik. Kita teteskan sedikit saja, tidak perlu banyak. Lalu kita tutup dengan kasar. Kita tutup dengan kasar. Pasangkan. Lalu kita rekatkan dengan kembali. Baik, sudah deh. Dari raba halus adiknya ya. Memejamkan mata. Baik, sudah. Di sini ada
kapas yang akan saya usapkan ke tempat. Rasakannya di mana? Saya mengenainya di bagian mana? Sini. Apa itu sebut? Lutut dok. Ya, lutut sebelah Kanan dok. sebelah kanan. Oke, benar ya. Pejam lagi. Di sini. Bagian mana? Lutut sebelah kiri dok. Oke, sakit tidak? Agak dok. Enggak. Oke, ini karena masih ada bekas lukanya, walaupun sudah tidak memar lagi. Bisa menjamkan mata lagi. Ini tajam ya. Yang ini tumpul ya. Oke, sekarang ini. Tumpul atau tajam? Tumpul dok. Yang ini? Tajam dok. Mengoleskannya di mana? Di lutut sebelah kanan dok. Oke. Kalau yang ini? Punggung kaki sebelah kanan dok. Rasanya sakit tidak? Tidak dok. Tumpul atau tajam? Tumpul dok. Oke, benar ya. Untuk raba halus nyerinya juga sudah benar adanya. Setelah kita lakukan inspeksi dan palpasi, kita juga akan melihat pergerakannya ya. Untuk tangannya tadi, coba digerakkan sendiri. Oke, masih aktif ya, masih bisa bergerak aktif ya. Tidak sakit ya, coba gerakan lagi. Menggenggam, melepas. Oke, sudah tidak terlalu sakit ya. Coba adek, saya tekan ke bawah. Adek, coba ke atas, bisa tidak? Jalan kuat, oke, bisa ya. Masih angan kanan ini coba juga. Gerakan, ya, saya tekan. Oke, masih bisa ya. Sekarang bagian dari lututnya, lutut yang sakit terlebih dahulu. Coba digerakkan, digoyangkan. Oke, bisa ya, itu sendiri ya. Oke, sakit tidak saat digoyangkan? Tidak dok. Oke, sebelah sini, ya. Masih gerak juga ya, aktif ya. Oke, sekarang kakinya ada munduran. Ya, sekarang kakinya seperti diangkat, oke. Digoyang-goyangkan. Untuk telapak kakinya digoyangkan. Kanan, kiri. Ya, coba. Kanan, kiri. Oke, masih aktif. Sekarang sebelahnya. Kanan, kiri. Oke, bagian dari telapak kakinya sakit tidak saat digerakkan? Tidak dok. Oke, untuk pergerakannya tidak ada yang sakit walaupun tempat bagian dari telapak tangan, lutut, dan telapak kakinya itu sakit. Tidak ada yang saat digerakkan sendi-sendinya masih normal dan artinya tidak berpengaruh ke tulang dan sendinya saat jatuh dari sepedanya. Sakit benar? Tidak dok. Saya tekan. Tidak dok. Oke, tidak ya, sudah tidak lagi. Gerakan sendiri dari bagian yang luka ataupun yang tidak luka masih sangat aktif, juga menggerakkannya secara sendiri ya, atau mandiri. Dan ketika saya berikan tekanan, itu masih bisa merespon dan melawan responnya, artinya kuat dan normal. Kita akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi dan tentunya range of motion dari kekuatan ototnya. Baik, Dek, coba dibuka terlebih dahulu ya bajunya. Oke, kita lihat untuk bahu-bahunya. Tidak ada deformitas, tidak ada fasikulata, tidak ada pembengkakan, kemerahan, dan kita pegang. Tidak ada perubahan dari panas, juga tidak ada perubahan warnanya. Gitu ya. Apakah ada nyeri? Tidak dok. Baik, sekarang kita coba adiknya seperti ini ya. Merentangkan tangan. Oke, inilah goniometer. Alat yang kita gunakan untuk mengukur sudut dari sendi-sendinya ya. Oke, di sini bisa lurus, artinya 180 derajat. Ada naikkan coba. Oke. Sini ada 135 derajat, sebelahnya bisa tidak? Oke. Ya, sama 135 derajat. Lurus bisa ya, tangannya ke bawah. Oke. Coba langsung seperti ini. Ya, satukan tangannya. Oke, bisa ya. Dan lancar, sudutnya juga tadi normal. Topang adiknya, dari siku adiknya hingga fleksi 170 derajat. Seperti ini. Kemudian kita inspeksi, kita lihat-lihat dari sikunya, lateral ke medial, baik di permukaan ekstensornya, tidak ada pembengkakan, tidak ada perubahan warna. Lalu kita pegang sikunya, kita pegang, lalu kita lihat-lihat juga. Di sini, apakah nyeri, Dek? Tidak dok. Oke,
Ada penebalan yang dirasa di bagian sikunya ya. Sebelahnya ya seperti sama tadi. Kita inspeksi terlebih dahulu untuk sikunya. Oke, tidak ada perubahan warna, tidak ada penebalan. Juga tidak ada nodul ya. Kita rasakan, kita tekan. Apakah sakit area epicondylus olecranumnya? Tidak. Tidak ada ya, baik tidak ada penebalan juga di sini. Tidak ada deformitas, oke. Adek coba fleksi dengan maksimal bisa? Ya bisa ya, coba Lawan gerakan saya. Oke, sebelahnya fleksikan dengan maksimal ya. Bisa ya, duduk ditekuk sendiri. Coba gini, ya coba. Oke, cepatnya gerakan aktif sebelahnya juga tadi. Ya, ya. Oke, lagi coba. Oke, si aktif dari pergelangan tangan dan jari tangan. Kita untuk pergelangan tangan dan jari tangan ini kita lihat-lihat terlebih dahulu apakah ada kemerahan, pembengkakan, perubahan warna, fluktuasi ataupun benjolan dan lain sebagainya. Baik di sini tidak ada ya bagian tangan kanannya. Lalu kita periksa, kita pegang. Apakah ada rasa sakit? Tidak, nyeri? Tidak, dok. Kita tekan jari-jarinya. Tidak ada? Tidak, dok. Kemudian di sini, di sini tidak ada benjolan juga. Apakah nyeri, Dek? Tidak ada, dok. Oke. Baik di sini. Di sebelah sini, di sininya. Tidak, dok. Oke, coba. Oke. Tidak ada ya, tidak ada deformitas, tidak ada abses ataupun kelainan lain. Untuk pemeriksaan pergelangan tangan sendiri, adanya bisa seperti ini, Dek. Untuk fleksi ya. Saya akan menekuk, adiknya berusaha ya. Oke, bisa ya. Oke, di sini kita lihat. Oke. Untuk sudutnya normal, adiknya masih aktif juga. Sebelahnya lawan ya. Oke. Sekarang saya tekan ke bawah, adiknya lawan ya. Oke, aktif juga gerakannya. Untuk sudutnya juga. Sama? Ya. Oke, bisa melawan aktif gerakannya. Kemudian untuk ulnar dan radial deviation, sekarang ke ini dulu ya. Adanya seperti ini, kita pegang, ya ke bawah gini. Sekarang saya gerakan ke arah ulnar. Adek lawan ya. Oke, bisa ya. Sekarang saya arahkan ke radial, adeknya lawan. Oke, bisa ya. Untuk gerakan juga aktif sebelahnya, kita arahkan ke radial, lawan. Oke, kita arahkan ke ulnar, lawan. Oke, aktif ya gerakannya dan bagus. Untuk sudutnya pun sudah kita ukur dengan goniometer, siku, pergelangan tangan, juga tadi bahu, itu normal. Selanjutnya, kita ke pemeriksaan LGS dari jari-jari tangannya. Lihat jari-jari tangannya, Dek. Seperti tadi juga ada fleksi, ekstensi, di sini ada beberapa tambahan untuk abduksi dan adduksinya. Jari-jari tangannya, fleksi, ekstensi, ini lurus saja. Ini coba dimekarkan. Untuk mengepalkan akan jarinya bergantian, misalnya seperti ini ya. Ya, coba ya. Dimekarkan coba. Oke, sekarang kita untuk abduksi dan adduksinya ya. Sekarang ada memekarkan jarinya atau abduksi, lalu dirapatkan. Oke, coba lagi. Dirapatkan. Oke, bisa ya aktif gerakannya juga. Jadi secara keseluruhan bisa untuk dengan aktif abduksi dan adduksi. Biasa dulu tangannya. Fleksi, ditekuk. Seperti ini ya. Ekstensi, dibuka. Ya, fleksi.
Coba fleksi, ditekuk. Untuk sekarang pemeriksaannya untuk khusus ibu jari ya. Fleksi ditekuk, ekstensi dibuka, ya diluruskan. Oke. Sekali lagi, ekstensi seperti biasa lagi. Oke. Sekarang untuk abduksi dan adduksi. Abduksi itu menjauhi dan adduksi itu mendekati. Jadi ada seperti biasa aja gini jarinya. Ya, ikutin saya. Tim dokter, ya. Sekarang gini. Untuk adduksi mendekati, ya. Adduksi menjauhi abduksi. Menjauhi abduksi. Mendekati adduksi. Menjauhi abduksi. Oke, secara normal bisa bergerak dan tidak ada kesulitan nyeri, tidak, Dek? Tidak, Dok. Oke, tidak ya. Sekarang kita untuk pemeriksaan oposisi. Oposisi itu jadi ibu jarinya ini menyentuh dari ujung-ujung jari-jari yang lainnya. Seperti ini, Dek. Nih, gitu ya. Coba ya. Ya, sebelumnya. Coba kalau atasnya. Ya, bawahnya lagi. Yuk, semuanya. Ya, pintar. Oke, seluruhnya sangat aktif, gerakannya juga tidak kesulitan, tidak nyeri ada ya, dan tidak nyeri. Oke. Dulu kita inspeksi bisa dinaikin nih, Dek. Oke, kita lihat dari lutut ke bawah ini. Tadi cara jalannya biasa namun agak sedikit di pelan ya yang sebelah kirinya karena memang tadi ada trauma dari jatuh sepeda. Itu kakinya agak sedikit pelan jalannya, namun tidak sampai pincang. Oke, kita inspeksi. Kita lihat juga bagaimana bentuk dari lututnya. Lutut kaki kita lihat warnanya bagaimana, apakah ada kemerahan, apakah ada warna yang hiperpigmentasi, juga adakah pembengkakan, pembenjolan, tidak ada, dan untuk pahanya juga tidak ada. Sekarang kita lihat dari lutut, dari bagian otot quadriceps femorisnya, itu ini hanya bekas luka saja di lututnya akibat jatuh dari sepeda. Bisa ya fraksi sebelahnya juga deh. Dan identifikasi dari kondilus femoralisnya, bagian medial dan lateralnya kita lihat. Di sini batas-batasnya, batas dari lutut. Di sini tidak ada kekakuan ya. Ligamen khususnya pada area lutut. Oke, kita palpasi, tidak ada ya, tidak ada kekakuan atau deformitas abses lainnya. Kita akan lihat fleksi, ekstensi, rotasi internal dan eksternal dari lututnya. Kita tekuk lututnya, ekstensi luruskan, fleksi lagi, coba deh. Fleksi ditekuk, ya, ekstensi diluruskan. Satu-satu coba fleksinya, satu, oke, fleksinya, oke, kita. Ototnya dari lutut sendiri itu masih dalam keadaan yang normal ya, dan masih bergerak secara aktif. Jongkok diri ya. Kok, oke, normal ya, dan masih sangat aktif. Tidak sakit ya? Tidak nyeri ya? Oke, sekarang coba adek lututnya ke arah medial lateral ya, seperti ini. Ya, bisa. Kanan kiri terus ini. Medial lateral. Ya, terus. Oke, udah stop. Masih aktif juga. Saat dilakukan ekstensi, fleksi, kemudian untuk rotasi tadi medial lateral tidak sakit ya? Tidak, Dok. Tidak nyeri juga? Tidak. Oke, sekarang kita untuk pergelangan kaki dan kakinya kita lihat apakah di pergelangan kaki sini dan kakinya itu ada deformitas. Di sini kita lihat tidak ada deformitas, tidak ada pembengkakan, tidak ada nodul ataupun tidak ada kalus ya. Coba kita lihat bawahnya. Di sini ada ya sedikit bekas dari penebalan kulitnya. Di sini ada penebalan kulitnya kalus. Kita lihat juga sebelahnya coba. Oke. Nah, pada bagian luka yang telah saya obati tadi, lalu kita lihat pula bagian anterior dari pergelangan kaki. Sini kita raba. Apakah ada nyeri dek rasanya? Tidak, Dok. Kita gunakan 2 ibu jari ya. Sini tidak ada ya, tidak ada pembengkakan juga. Oke, di sini juga tidak ada. Oke, sini ya tidak ada. Sini juga tidak ada.
Sini juga tidak ada. Oke, kita tekan juga ibu jari dan jari telunjuk. Di sini tidak ada, di sini apakah ada nyeri dek di sini? Saya tekan-tekan. Tidak dok. Ya, tidak ada juga. Baik. Sekarang kita LGS-nya ya, LGS langsung ke pergelangan. Kalau tadi inspeksi dan palpasi, ini kita LGS ke pergelangan kaki. Kita caranya adalah pelantar fleksi dan dorsofleksi. Sekarang saya pelantar fleksi ya. Oke, kalau dorsofleksi, yuk. Oke, sebelahnya pelantar fleksi. Oke, sekarang saya dorsofleksikan. Saya sekarang kalau inversi ke dalam, eversi keluar ya, Dek ya. Ada ke sebelah sini, ini inversi teks eversi ya. Ada sendiri coba ya, kayak gini. Ini ya, ya. Inversi masuk, oke. Oke, lawan. Ya, sekarang eversi di dalam. Oke. Sebelahnya juga eversi. Ya, lawan dengan inversi. Sekarang saya inversi ada eversi. Ya, oke. Oke, geraknya masih sangat aktif ya dan bergeraknya tanpa bantuan. Sini untuk bagian lutut sudah tidak ada ya, sudah tidak sakit ya, Dek ya? Tidak. Oke, tadi untuk nadinya, kemudian sarafnya tidak ada perubahan panas. Artinya uh, tidak masih normal dan pembuluh darah masih baik ya. Kemudian di sini juga untuk tadi yang kulit terkelupas itu sangat kecil saja, jadi tidak berpengaruh. Ini juga sudah tidak sakit, akan kering secara sendiri. Bagian sini juga, bagian lututnya juga sudah tidak apa-apa. Sekarang akan kita berikan obat dan meredakan pada sedikit sakit dan bawa ibu jari sini ya di telapak kakinya. Oke, adek. Baik, Adik Obir ya. Adik Obir telah selesai pemeriksaan fisiknya. Saya rasa adik ini untuk trauma dari jatuh dari sepedanya itu tidak berpengaruh terlalu banyak. Hanya saja memang ada luka-luka sedikit lebam namun sudah hilang. Memang artinya jatuhnya juga tidak terlalu sakit ya, tidak terlalu bahaya. Alhamdulillah Adik masih sehat ya. Untuk kakinya saja tadi saya berikan penanganan sedikit agar lukanya tertutup dan tidak terinfeksi. Adik ya, apakah selanjutnya ada pertanyaan? Tidak ada dok. Saya sampaikan pula untuk sendi-sendi, untuk saraf, kekuatan dari ototnya Ade masih sangat normal dan aktif ya. Ade masih kuat. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya? Sudah. Cukup ya. Terima kasih banyak Ade atas kerjasamanya. Semoga rasa sakitnya segera hilang dan selalu sehat ya Ade ya. Stay safe. Wassalamualaikum. Salam.